Pemirsa, Mebija dilakukan setelah usai metirta, yang merupakan rangkaian terakhir dalam suatu upacara persembahyangan. Kita akan dibagikan butiran-butiran beras yang kita tempelkan di kening dan di leher yang disebut dengan bija. Bija atau disebut juga dengan wija adalah komponen penting yang terdapat pada canang. Suatu hal sederhana, memakai bija pun sesungguhnya memiliki makna yang luas dalam ajaran Weda. Bija pada umumnya adalah beras yang dicuci dengan air bersih, lalu direndam dalam air cendana, kemudian diberi pewarna kuning, maka disebutlah dengan bija kuning. Dalam perkembangannya, terkadang bija hanya dibuat dengan beras yang dicuci dengan air bersih saja. Pemakaian bija dilakukan setelah menerima tirta atau amerta pada akhir proses persembahyangan. Pada kenyataannya, setiap umat Hindu di Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menggunakan bija. Bija atau wija diusahakan beras galih, yaitu beras yang utuh, tidak patah atau aksata. Seperti yang termuat dalam Siwa Samhita. Anjana pat mambru forma dia. Aksu patam dui patrakum. Sukla bamatan mahukala. Sido deviatra hakini. Artinya, wahai cakra yang berdaun bunga dua, disebut Anjana, terletak di antara kedua alis mata dan memiliki aksara Ham dan Syam. Pimpinannya disebut Sukla Mahakala atau Waktu Agung Putih. Pimpinan dewinya disebut Hakini. Wija atau bija adalah lambang Kumara, yaitu putra atau wija Batara Siwa. Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan Kumara adalah benih kesiwaan yang bersemayam dalam diri setiap orang. Mawija mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan itu dalam diri orang. Benih itu akan bisa tumbuh dan berkembang apabila ladangnya bersih dan suci. Maka mewija dilakukan setelah metirta. Dalam diri manusia terdapat sifat kedewataan dan sifat keraksasaan yang disebut Daiwi Sampat dan Asuri Sampat. Menumbuh kembangkan benih kesiwaan berarti menumbuh kembangkan sifat kedewataan tersebut agar dapat mengatasi sifat keraksasaan. Kedua sifat itu bersemayam dalam pikiran dan lubuk hati manusia. Untuk tumbuh dan berkembangnya sifat kedewataan atau benih kesiwaan itu dalam pikiran dari hati manusia, maka tempat memuja itu yang terpenting di dua tempat, yaitu pada pikiran dari hati itu sendiri masing-masing dengan cara menempelkan di tengah-tengah kedua kening dan dengan menelannya. Patut pula diingat bahwa wija di samping sebagai lambang Kumara juga sebagai sarana persembahyangan. Nampaknya perlu juga dikemukakan di sini bahwa wija atau bija tidak sama dengan basma. Kadangkala antara wija dengan bija dan basma itu pengertiannya rancu. Wija terbuat dari beras, sedangkan basma terbuat dari serbuk cendana yang sangat halus. Serbuk ini diperoleh dengan menggosok-gosokkan kayu cendana yang dibubuhi air di atas sebuah periuk atau dulang dari tanah liat. Kemudian hasil gosokan atau asaban itu diendapkan. Inilah bahan basma. Kata basma sendiri secara harfiah berarti abu atau serbuk.
Kata bas dalam kata basma tidak sama dengan kata bas dalam bahasa Bali yang berarti beras. Karena kata basma adalah kata dalam bahasa Sanskerta, pemakaiannya pun berbeda. Kalau wija umumnya dipakai oleh orang yang masih berstatus walaka, sedangkan basma dipakai oleh sulinggih yang berstatus sebagai anak lingsir. Kata wija bertekatan artinya dengan kata walaka dan kumara yang berarti biji benih atau putra. Sedangkan basma dalam hal ini adalah lambang sunya atau siwa. Dengan pemakaian basma itu, sulinggih bersangkutan menjadikan dirinya siwa atau siwa basma, di samping sebagai sarana untuk menyucikan dirinya yang disebut dengan basma sesa. Bija terbuat dari beras yang seharusnya lonjong sempurna, bukan butiran-butiran yang terpecah-pecah seperti yang sering kita temui. Beras yang bentuknya sempurna melambangkan lingga stana siwa Mahadewa. Selain itu, beras yang bentuknya sempurna juga melambangkan alam semesta yang berbentuk bulat. Bija adalah benih padi yang berwarna putih yang bermakna hendaknya kita menumbuhkan benih-benih kesucian dalam kehidupan. Orang yang memakai bija akan merasakan bahwa Tuhan berstana dalam dirinya sebagai paramatman dan merasa terlindungi. Ia merasakan bahwa Tuhan berada dalam setiap makhluk hidup, termasuk kuman-kuman, bakteri, tumbuhan, dan hewan. Keberadaan bija sangat erat dengan kegiatan agama Hindu. Bija ditempatkan di ubun-ubun untuk menguatkan atma, di dahi atau sela-sela alis untuk memuja siwa atau trinetra, di pangkal tenggorokan untuk menguatkan kundalini atau 7 cakra di dalam tubuh. Itu dilakukan ketika seorang Hindu selesai melakukan persembahyangan. Ada bahan-bahan lain yang disebut dengan basma, yang terbuat dari pasta cendana. Bahan-bahan ini dipercaya sebagai bahan yang suci, sebagai lambang Tuhan. Bija juga disebut tilaka di tempat lain dengan bahan-bahan seperti abu agnihotra dan pasta merah. Memakai bija di sela-sela alis berarti memuja Tuhan dalam wujud omkara. Hal ini juga berarti konsentrasi pikiran menuju kesempurnaan Tuhan. Orang yang memakai bija diharapkan dapat mewujudkan perilaku satwika, pengasih, dan bijaksana. Selain itu, untuk memperoleh anugerah kemakmuran, bija juga ditelan. Doa yang diucapkan pada saat menelan bija itu adalah Om Purnambawantu, Om Kesama Sampurna Yenama Swaha, yang artinya semoga mendapat kesempurnaan dan pengampunan dari Yang Widi. Bija langsung ditelan, tidak dikunyah ataupun digigit, agar beras tidak patah dan akhirnya tidak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia sebagai simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan hidup. Saya, Juru Tapakan Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.